Om Swastiastu. Perkenalkan saya Weriski Widya Mulyani, dokter muda yang saat ini sedang menjalani fase anestesi periode 10 sampai 16 Agustus 2020 dengan pembimbing Dr. Imade Agus Kresna Suchandra, SPAN KIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai general anesthesia atau anestesia umum. Anestesia umum per definisinya merupakan suatu keadaan tidak sadar yang bersifat sementara dan diikuti oleh hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh akibat pemberian obat anestesia. Nah, poin pentingnya di sini adalah terjadinya penurunan kesadaran atau keadaan tidak sadar serta hilangnya sensasi nyeri di seluruh tubuh. Inilah yang membedakan antara anestesi umum dengan anestesi jenis lain, misalnya analgesia lokal ataupun analgesia regional, karena pada anestesia lokal ataupun analgesia regional itu hanya terjadi kehilangan sensasi nyeri pada bagian atau regio tubuh tertentu saja, dan pasien juga tidak mengalami keadaan penurunan kesadaran. Anestesi umum ini memiliki kelebihan, antara lain dia bisa mengurangi ingatan, terutama ingatan yang buruk pada pasien ketika intraoperasi, karena keadaan pasien yang tidak sadar pada saat itu. Kemudian dia juga bisa diberikan secara cepat dan reversible atau bisa kembali. Risiko kegagalannya pun minim, sehingga biasanya anestesi umum dipertimbangkan untuk digunakan pada prosedur-prosedur dengan durasi dan kesulitan yang tidak terprediksi. Selanjutnya, anestesi umum ini juga memiliki kekurangan. Misalnya, karena dia memerlukan perawatan lebih rumit, contohnya saja ketika akan melakukan bedah, pasien-pasien untuk anestesi umum ini perlu dilakukan persiapan prabedah sebelumnya. Anestesi umum juga dapat berefek pada sistem organ yang lain karena sifatnya yang bersifat general atau mempengaruhi seluruh tubuh. Selain itu juga bisa memicu reaksi alergi dan bisa menimbulkan komplikasi seperti mual dan muntah pasca operasi. Selanjutnya, anestesi umum ini juga bisa mempengaruhi tingkat kesadaran pasien, di mana pasien mungkin saja bisa lama dalam fase kesadarannya. Jadi pasien mungkin bisa lama sadar. Nah, anestesia general ini bisa dibedakan lagi menurut induksinya. Yang pertama adalah inhalasi, kemudian intravena, dan kombinasi. Anestesia umum inhalasi merupakan anestesia umum yang diberikan secara inhalasi atau dihirup oleh pasien. Agen-agen inhalasinya bisa berupa gas, contohnya adalah nitrous oxide, kemudian bisa juga berupa cairan yang mudah menguap, misalnya halotan. Kemudian yang kedua adalah anestesi general atau anestesi umum intravena, yang mana anestesi ini memberikan agen-agen anestesi melalui intravena atau disuntikkan secara intravena. Contohnya adalah golongan agen barbiturat, disosiatif misalnya ketamin, agen-agen miscellaneous seperti etomidat dan propofol, kemudian opioid seperti fentanyl ataupun benzodiazepin misalnya midazolam. Selain itu, yang ketiga, anestesi general yang kombinasi atau anestesi general imbang. Nah, anestesi general imbang ini adalah merupakan kombinasi antara anestesia umum inhalasi ditambah dengan anestesia umum intravena. Atau bisa juga merupakan kombinasi antara penggunaan teknik anestesi umum dengan anestesi yang regional. Selanjutnya, ini adalah merupakan komponen-komponen yang ada dalam anestesi general. Jadi pasien yang dilakukan induksi anestesi umum atau general itu akan mengalami hipnosis, yaitu penurunan kesadaran atau tidur secara farmakologis yang diinduksi oleh obat-obatan yang biasanya sifatnya reversible. Nah, reversible ini maksudnya dia bisa kembali lagi. Selanjutnya, pasien juga mungkin mengalami analgesia, yaitu penurunan sensasi nyeri pada seluruh bagian tubuhnya. Pasien juga bisa mengalami penurunan refleks atau depresi refleks-refleks yang tidak diinginkan, misalnya saja refleks vagal. Kemudian pasien juga akan mengalami relaksasi muskularum atau relaksasi otot rangka, yang mana ini terjadi karena blokade neuromuskular secara farmakologis, dan ini sifatnya
sifatnya juga reversibel. Terdapat istilah balance anesthesia atau anestesia imbang, seperti yang sudah dijelaskan tadi, merupakan kombinasi antara jenis anestesia inhalasi maupun intravena ataupun berdasarkan teknik inhalasi, teknik anestesi general yang dikombinasikan dengan anestesi regional. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penggunaan agen-agen anestesi tersebut serta teknik-teknik anestesi yang berbeda untuk bisa mencapai trias anestesi yang adekuat. Trias anestesi tersebut terdiri atas hipnosis yang sudah dijelaskan yang merupakan tidur farmakologis, kemudian analgesia, dan relaksasi otot yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, sebelum pasien dilakukan induksi anestesi, maka pasien akan diberikan premedikasi. Jadi premedikasi ini adalah obat-obatan yang biasa diberikan kepada pasien sebelum induksi anestesi dilakukan yang bertujuan untuk menimbulkan suasana nyaman bagi pasien. Misalnya untuk menghilangkan rasa cemas pasien, memberikan ketenangan, dan membuat amnesia sementara dari pasien. Misalnya dengan cara menggunakan obat benzodiazepin. Selanjutnya, supaya pasien juga bebas nyeri, misalnya pasien bisa diberikan opioid. Atau mencegah mual dan muntah pasien, pasien bisa diberikan anti-emetik. Kemudian bisa juga untuk memudahkan atau memperlancar induksi dari anestesi itu sendiri, mencegah reaksi alergi di mana pasien diberikan antihistamin, mengurangi dosis obat anestesi, menekan refleks-refleks yang tidak diinginkan, misalnya refleks-refleks vagal, kemudian mengurangi sekresi kelenjar, misalnya kelenjar ludah atau saliva dengan menggunakan antikolinergik. Ini adalah jenis-jenis obat-obatan yang bertujuan sesuai dengan tujuan dari premedikasi tadi. Yang pertama, jenis benzodiazepin, bisa berupa diazepam, lorazepam, ataupun midazolam. Ini yang memiliki tujuan anxiolysis, yaitu mengurangi ansietas tanpa menurunkan level kesadaran dari pasien, dan bisa bersifat sedasi juga, yang menurunkan kesadaran. Selanjutnya ada yang golongan antikolinergik, misalnya adalah atropin, glikopirolat, difenhidramin, dan dimenhidrinat, yang mana ini akan mengurangi sekresi saliva. Sangat direkomendasikan diberikan kepada pasien yang yang akan dilakukan intubasi menggunakan fiber optik atau jika pasien diberikan obat-obatan pertama. Selain itu juga bisa untuk mengurangi refleks vagal yang mungkin terjadi pada pasien. Selanjutnya, untuk pasien-pasien dengan resiko postoperatif nausea and vomiting yang tinggi atau resiko mual dan muntah pasca operasi yang tinggi, akan diberikan antiemetik seperti metoclopramid ataupun ondansetron. Selanjutnya, ada jenis profilaksi aspirasi, misalnya adalah metoclopramid yang berfungsi untuk mengurangi volume cairan di gaster, ataupun natrium sitrat atau antasida yang bisa meningkatkan pH di lambung. Ini adalah tujuannya untuk mencegah terjadinya aspirasi yang mungkin terjadi. Selanjutnya, antihistamin itu diberikan pada pasien-pasien untuk mencegah reaksi alergi. Dan opioid yang tujuannya sebagai untuk penanganan nyeri atau analgesia, bisa sebagai sedasi juga, serta juga bisa menumpukan dari respons simpatoadrenal, misalnya respon kenaikan nadi dan tensi saat intubasi dilakukan, terutama pada pasien-pasien jantung iskemik dan hipertensi. Berdasarkan kedalaman depresi sentral yang mungkin terjadi akibat pemberian anestesi, anestesi bisa dibedakan menjadi 4 stadium. Jadi stadium yang pertama adalah stadium analgesia, di mana pasien di sini mulai mengalami kehilangan sensasi nyeri. Kadang-kadang pasien disertai amnesia, namun kesadarannya tidak hilang atau belum hilang, meskipun sudah mulai terganggu. Pada pasien-pasien ini, pasien akan bernapas spontan, refleksnya itu masih ada, dan biasanya untuk prosedur bedah kecil seperti penggantian dressing luka bakar, pada stadium ini sudah bisa dilakukan. Namun untuk prosedur-prosedur yang lebih besar, harus menunggu sampai stadiumnya lebih dalam lagi. Selanjutnya untuk yang stadium kedua. Stadium kedua adalah stadium disinhibisi atau excitation. Pada saat ini, pasien tampak melakukan pergerakan yang tidak terkontrol.
Misalnya pasien bisa tampak menggigau atau terlalu bersemangat. Pada stadium ini pasien mengalami amnesia, refleksinya itu meningkat, dan respirasi biasanya tidak teratur. Pasien pada saat ini bisa mengalami muntah ataupun inkontinensi. Selanjutnya adalah stadium ketiga, yaitu merupakan stadium pembedahan. Perlu digarisbawahi bahwa dari keempat stadium anestesi ini, stadium 3 lah di mana ini adalah yang paling optimal untuk dilakukan pembedahan. Stadium 3 ini akan bisa dibedakan lagi menjadi stadium, substadium, yaitu plana 1, plana 2, plana 3, dan plana 4. Pada plana 3, itu merupakan stadium yang paling optimal untuk dilakukannya pembedahan atau operasi. Pada stadium 3 ini, pasien tidak sadar dan tidak memiliki refleks nyeri. Respirasi pasien sangat teratur dan tekanan darah tetap terjaga. Diperlukan intubasi pada pasien pada stadium ini, dan operasi itu mungkin dilakukan pada stadium ini kecuali operasi abdomen, pembukaan abdomen, jika memang tidak menggunakan relaksan. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan relaksan, maka pembukaan abdomen itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pada stadium ini. Kemudian stadium keempat adalah stadium medullary depression yang mungkin terjadi jika obat yang diberikan sudah berlebihan. Jadi pada pasien yang mengalami depresi pernapasan dan kardiovaskular parah, itu sudah masuk biasanya ke stadium ini. Biasanya ini sudah memerlukan dukungan mekanik dan farmakologis, dan jika memang anestesinya tidak dihentikan sesegera mungkin, maka bisa saja pasien ini mengalami henti nafas dan henti. Nah, ini adalah karakteristik dari tiap stadium anestesi. Dilihat, kita bisa melihat dari respirasi, pupil, dan depresi refleks yang terjadi. Jadi untuk stadium yang pertama, respirasinya itu tidak teratur dengan volume yang kecil, pupilnya berukuran kecil dengan letak yang divergen. Biasanya depresi refleks yang terjadi belum ada. Selanjutnya untuk stadium kedua, itu biasanya sampai pada pernafasan yang teratur dan otomatis. Itu adalah cakupan dari stadium kedua dari anestesi, itu stadium eksitasi tadi. Respirasinya biasanya tidak teratur dengan volume yang besar, pupilnya lebar dengan letak yang divergen, dan yang terdepresi refleksnya adalah pada kelopak matanya. Selanjutnya untuk stadium ketiga, yang mana bisa dibagi menjadi 4 substadium tadi, yaitu plana 1, plana 2, plana 3, dan plana 4, yang mana pada kondisi plana 3, di mana ketika terjadi hingga otot nafasnya sudah lumpuh, dengan respirasi yang tidak yang teratur pause, kemudian volumenya sedang, dengan pupil yang terbuka 3/4 lebar, dan matanya itu menetap di tengah atau letak pupilnya itu di tengah, dan sudah terjadi depresi faringoperitoneum, pada saat inilah kondisi yang paling optimal untuk dilakukan pembedahan operasi. Ini sama menunjukkan karakteristik dari setiap stadium anestesi. Namun ini ada tambahan, yaitu dari segi pulse atau heart rate dan blood pressure atau tekanan darahnya. Jadi kalau misalnya dia stadium 1, tekanan darahnya itu bisa irregular dengan blood pressure-nya masih normal. Kemudian pada stadium 2, tekanan darahnya itu sudah tinggi dengan pulse atau heart rate-nya itu irregular dan cepat. Kemudian pada stadium ketiga, biasanya pulse atau tekanan atau heart rate-nya itu masih sudah mulai melambat atau slow, kemudian blood pressure-nya itu sudah normal. Dan pada stadium keempat, ini biasanya sudah menunjukkan tanda-tanda emergency, karena sudah kemungkinan terjadi depresi nafas ataupun depresi nafas ataupun henti jantung. Di sini sudah terlihat bahwa pulse-nya itu lemah dengan blood pressure yang rendah. Nah, pada metode modern untuk memonitor stage anestesi atau stadium anestesi, itu tidak hanya dilakukan berdasarkan tanda klinisnya saja, seperti yang sudah dijelaskan pada karakteristik dari tiap stadium tadi, baik itu tekanan darahnya, heart rate-nya, pergerakan keringat ataupun air matanya. Tapi juga dilakukan penilaian dengan menggunakan monitoring instrumen seperti konduktansi
kulit, elektromiogram permukaan, serta variabilitas pada detak jantungnya. Dan yang paling penting juga dilakukan monitoring terhadap EEG otaknya atau elektroensefalografinya. Nah, ini merupakan mekanisme kerja dari beberapa agen anestesi general. Yang pertama, contohnya adalah propofol. Propofol ini akan berikatan secara possinaptik pada sinaps antara inhibitory interneuron GABAergic dengan pyramidal neuron, yang mana ini akan bisa menyebabkan peningkatan dari GABAergic ini untuk menghambat datangnya impuls atau rangsang untuk arousal kepada pyramidal neuron ini. Jadi jika sudah seperti itu, maka akan terjadi penurunan kesadaran. Selanjutnya adalah yang jenis dexmedetomidine, di mana dexmedetomidine ini akan menghambat pelepasan norepinefrin pada ventrolateral preoptic nucleus, yang mana biasanya ini akan mengurangi arousal dengan cara penghambatan yang dimediasi oleh GABA, GABA reseptor, dan galanin. Biasanya ini bisa terjadi pada midbrain, hipotalamus, dan pons. Kemudian ini adalah opioid. Opioid ini juga bisa menurunkan arousal dari pasien atau seseorang dengan cara menghambat pelepasan ACH atau acetylcholine pada projectin neuron dari nuklei lateral dorsal dan pudendculopontine tegmental ke formatio reticular pontine medial dan ke thalamus, dengan cara mengikatkan dirinya dari si opioid ini ke reseptornya dia, yaitu reseptor opioid pada periaqueductal gray, kemudian rostral ventral medulla, kemudian kepada sinapsis secara postsinapsis ataupun presinapsis dari medulla spinalis, yaitu sinapsis antara neuron afferent perifer dan dorsal root ganglion serta projecting neuron. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis anestesi general. Tadi sudah dijelaskan bahwa anestesi general itu salah satunya adalah yang anestesi yang induksi secara inhalasi. Jadi inhalasi ini bisa menggunakan agen yang berupa gas, yaitu non-halogenated gas, misalnya nitrous oxide, atau bisa yang agen berupa cairan yang mudah menguap, yaitu halogenated hydrocarbons, ataupun volatile liquid seperti halotan, desfluran, enfluran, isofluran, sevofluran, dan metoxifluran. Ini biasanya tujuannya untuk mengontrol kedalaman anestesi. Metabolisme dari anestesi inhalasi ini sangat minim dan biasanya diekspresikan melalui pernafasan. Kemudian, kecepatan induksi dan efek dari anestesi inhalasi ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kelarutan dalam darah, yang biasanya diukur dengan menggunakan blood gas partition coefficient. Nah, ini akan menentukan laju induksi dan pemulihan anestesi inhalasi, di mana blood gas partition coefficient-nya ketika dia rendah, maka ini akan semakin cepat induksi dan pemulihannya. Misalnya saja pada agen nitrous oxide. Kemudian jika blood gas partition coefficient-nya tinggi, itu maka induksi dan pemulihannya itu akan terjadi lebih lambat. Dan ini contohnya adalah agennya halotan. Kemudian yang kedua, faktor yang pengaruh yang kedua bisa terjadi kelarutan dalam lemak, yang mana ini diukur dengan menggunakan oil gas partition coefficient, yang mana ini biasanya berkorelasi kuat dengan potensi anestesi itu sendiri. Di mana jika kelarutan lemaknya itu tinggi, maka anestesinya akan semakin kuat. Contoh agen yang memiliki kelarutan lemak tinggi dengan sebagai anestesi yang kuat itu merupakan halotan. Selanjutnya adalah yang ketiga, faktor yang mempengaruhi yaitu tekanan parsial gas yang diinspirasi. Jadi, jika tekanan parsial gasnya itu tinggi di paru-paru, maka tingkat anestesi akan lebih cepat tinggi di dalam darah. Hal ini biasanya dimanfaatkan oleh anestesiologis dengan cara memberikan konsentrasi gas di awal itu lebih tinggi dibandingkan yang diperlukan, sehingga pemeliharaan anestesi yang terjadi pun bisa lebih lama. Selanjutnya adalah laju ventilasi. Faktor laju ventilasi ini menunjukkan jika semakin besar
laju ventilasi, maka akan semakin cepat peningkatan alveolar dan tekanan parsial darah. Sehingga nantinya onset dari anestesi itu pun akan semakin cepat. Kemudian yang faktor kelima adalah aliran darah paru. Jadi pada aliran darah paru yang tinggi, tekanan parsial gas itu naik pada kecepatan yang lebih lambat. Dengan demikian, kecepatan timbulnya anestesi akan berkurang. Pada laju aliran darah yang rendah, itu onsetnya akan terjadi lebih cepat. Sedangkan pada circulatory shock, efek ini dapat mempercepat laju onset anestesi karena kalurutan darahnya yang tinggi. Kemudian faktor yang keenam ada gradien konsentrasi arteriovenosa, di mana penyerapan anestesi terlarut di dalam jaringan dengan perfusi yang tinggi itu dapat menurunkan tekanan gas dalam mix venous blood, jadi di darah venanya. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat timbulnya anestesi, karena pencapaian keseimbangan dari anestesi itu tergantung pada perbedaan dalam ketegangan antara darah arteri vena, antara darah arteri dan vena. Nah, anestesi inhalasi ini biasanya dieliminasi dengan cara distribusi obat dari otak kembali ke sirkulasi sistemik dan kemudian dieliminasi melalui paru-paru. Nah, anestesi inhalasi ini bisa dilakukan pengukuran potensinya dengan cara menggunakan nilai MAC atau minimum alveolar anesthesia concentration. MAC ini merupakan konsentrasi alveolar yang diperlukan untuk menghilangkan respon terhadap stimulus nyeri standar pada 50% pasien. Nilai MAC pada tiap agen itu bisa berbeda-beda, bervariasi, ditentukan dengan menggunakan dari faktor pasien itu sendiri. Misalnya, tergantung dari usia pasien, status kardiovaskular, dan penggunaan obat ajudan oleh pasien. Nilai MAC pada bayi dan pasien usia lanjut itu bisa lebih rendah dibandingkan remaja dan dewasa muda. Dan selama periode operasi, nilai MAC yang dipergunakan adalah nilai MAC 1,1 hingga 1,2. Ini adalah karakteristik dari beberapa gas anestesi, bisa dilihat buat gas partition coefficient-nya serta nilai MAC-nya. Ini adalah contoh-contoh dari obat atau agen anestesi inhalasi. Yang pertama adalah nitrous oxide. Nitrous oxide ini paling aman, dan dia tidak mudah terbakar. Dia tidak menyebabkan iritasi, tapi potensi anestesinya itu rendah. Biasanya kurang baik untuk digunakan sebagai relaksan otot, merupakan analgesik yang baik dan tidak ada efek toksik pada jantung, hati, dan ginjal. Namun nitrous oxide ini memiliki beberapa efek samping berupa diffusional hypoxia ataupun bisa menyebabkan namanya megaloblastik. Selanjutnya ether. Ether ini merupakan anestesi yang kuat dengan analgesik yang baik dan relaksasi otot yang baik. Namun dia mudah terbakar, mudah meledak, induksinya itu sangat lambat, dan pemulihannya itu juga lambat. Oleh karena itu sebenarnya ether sekarang ini sudah tidak atau jarang digunakan, mengingat dari karakteristiknya dia yang tidak diinginkan. Selanjutnya halotan. Halotan ini merupakan anestesi kuat dengan induksi yang baik. Namun dia merupakan analgesik dan relaksan otot yang buruk. Dia membuat jantung sensitif terhadap katekolamin dan bisa menghambat kontraksi uterus. Halotan ini memiliki efek samping, bisa menyebabkan terjadinya hepatitis halotan maupun malignant hepatitis. Kemudian enfuran. Enfuran ini memiliki bau yang manis dan halus. Dia tidak membuat jantung sensitif terhadap katekolamin, namun dia bisa menyebabkan terjadinya kejang. Ataupun bisa juga perlu dilakukan perhatian khusus pada gagal ginjal karena afluorat yang dikandungnya. Selanjutnya isofluran. Isofluran ini biasanya digunakan dengan oksigen atau nitrous oxide, dan dia tidak membuat jantung sensitif terhadap katekolamin, namun dia bisa mengiritasi sistem pernapasan. Kemudian desfluran. Desfluran ini diberikan melalui vaporizer khusus. Dia bagus untuk operasi singkat atau one day care surgery. Induksi dan pemulihannya itu cepat.
Desluran dapat menyebabkan gangguan kognitif dan motorik sementara, dan dia juga bisa mengiritasi saluran nafas, sehingga bisa menyebabkan batuk ataupun laringospasi. Selanjutnya sevofluran. Sevofluran ini induksi dan pemulihannya itu cepat, tidak menyebabkan iritasi pada jalan nafas, dan dan dia bisa memiliki adverse effect berupa kemungkinan nefrotoksik. Nah, ini merupakan beberapa karakteristik dari tiap agen inhalasi. Untuk anestesi umum bisa dilihat blood gas partition coefficient-nya, perbedaannya bagaimana. Kemudian oil gas partition coefficient-nya juga seberapa besar, serta karakteristiknya dia. Apakah dia berbau menyenangkan atau berbau manis dan halus, atau mungkin dia berbau tajam. Bisa dilihat. Nah, anestesi inhalasi ini bisa menyebabkan efek terhadap sistem organ yang lain. Misalnya, efek pada sistem saraf pusat. Dia dapat menyebabkan penurunan laju metabolisme otak, mengurangi resistensi pembuluh darah, dan meningkatkan aliran darah ke otak, sehingga ini akan menyebabkan peningkatan dari tekanan kranial. Kemudian, untuk efek kardiovaskular, dia bisa menurunkan tekanan darah arteri secara moderat. Dan biasanya aliran darah ke hati dan ginjal itu berkurang pada sebagian besar agen inhalasi. Kemudian ada efek respirasi, di mana anestesi inhalasi ini dapat menurunkan respons ventilasi terhadap kejadian hipoksia, bahkan pada konsentrasi yang subanestetik, misalnya ketika pasien dalam fase pemulihan. Dan anestesi inhalasi ini juga memiliki efek toksisitas. Toksisitas dari anestesi inhalasi ini ada beberapa. Contohnya adalah bisa terjadi hepatitis pasca operasi. Namun ini sangat jarang terjadi. Biasanya karena diberikan anestesi berupa halatan pada pasien-pasien yang mengalami shock hipovolemik atau stres berat lain. Kemudian fluoride yang dilepaskan dari metabolisme metoksifluran dan mungkin juga enfluran ataupun sevofluran itu dapat menyebabkan terjadinya insufisiensi ginjal jika anestesinya dilakukan dalam durasi yang lama. Kemudian paparan NO atau nitrous oxide yang lama itu dapat menurunkan aktivitas methionine sintase serta dapat menyebabkan anemia megaloblastik. Nah, setelah kita selesai membahas mengenai anestesi yang inhalasi, selanjutnya kita akan bahas anestesi umum yang intravena atau anestesi yang agen anestesinya disuntikkan secara intravena. Anestesi intravena ini kerjanya cepat karena dia langsung disuntikkan ke vena. Kemudian pemulihannya itu terutama dengan redistribusi kembali ke sistem perdarahan sistemik, dan biasanya dia dapat mengurangi penggunaan anestesi inhalasi jika digunakan saat maintenance. Anestesi intravena ini terdiri atas beberapa agen. Jadi dia bisa dilakukan dengan beberapa agen berikut. Misalnya barbiturat, contohnya tiopental, agen-agen disosiatif misalnya ketamin, agen-agen miscellaneous misalnya ethambutol, propofol, kemudian agen-agen opioid misalnya fentanyl, dan agen-agen seperti benzodiazepin misalnya midazolam. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari propofol. Propofol ini misalnya merupakan gold standar, paling sering digunakan. Dia itu tidak menyebabkan iritasi saluran nafas. Bagus untuk digunakan dalam one day care anesthesia atau surgery. Tapi dia memiliki efek samping berupa sakit ketika dilakukan injeksi dan penurunan tekanan darah. Kemudian tiopental. Tiopental ini merupakan jenis barbiturat short acting atau kerjanya pendek. Biasanya dia tidak meningkatkan tekanan intrakranial dan bisa mengontrol kejang dengan cepat. Tiopental ini dieliminasi secara perlahan, namun bisa menghasilkan hangover. Tiopental ini memiliki efek samping berupa laringospasme, porfiria intermittent akut, nyeri, nekrosis gangren pada saat ekstravasasi. Jika memang tidak sengaja, ternyata tiopental ini diinjeksikan ke intraarteri. Selanjutnya ketamin. Ketamin ini merupakan anestesi disosiatif yang menghasilkan analgesia yang mendalam
imobilitas, dan amnesia dengan tidur yang ringan. Cara kerjanya adalah memblokir reseptor NMDA. Denyut jantung dan tekan darah itu bisa meningkat karena adanya stimulasi simpatik. Efeknya bisa berupa terjadi delirium emergency, halusinasi, dan gerakan tidak sadar. Ketamin ini berguna dalam rawat luka bakar dan operasi trauma. Namun dia berbahaya untuk pasien-pasien dengan hipertensi maupun penyakit jantung. Selanjutnya agen neurolaptan. Jadi agen neurolap itu merupakan agen-agen yang menyebabkan terjadinya kekakuan dinding dada, penurunan fungsi motorik, penekanan refleks otonom, stabilitas kardiovaskular dengan amnesia ringan. Agen-agen neurolap ini menyebabkan kantuk, tetapi pasien masih dapat merespon perintah. Dan biasanya digunakan untuk diagnostik seperti untuk endoskopi, kemudian angiografi, bisa juga digunakan dalam operasi-operasi kecil. Selanjutnya adalah benzodiazepin. Contoh dari benzodiazepin ini adalah midazolam. Midazolam biasanya digunakan sebagai tambahan dengan anestesi inhalasi dan opioid intravena. Onset efek dari CNS-nya itu biasa lebih lambat daripada triatontal, dan dia memiliki durasi aksi yang lebih lama. Dia dapat menyebabkan depresi pernapasan parah pasca operasi, namun biasanya antagonis dari reseptor benzodiazepin seperti clonazepam ini dapat menyebabkan percepatan dari pemulihan akibat penggunaan dari midazolam ataupun benzodiazepin yang lain. Selanjutnya adalah etamidat. Etamidat ini merupakan turunan dari imidazol dengan induksi yang cepat, dengan perubahan minimal pada fungsi jantung atau laju pernapasan. Keunggulan utama dari etamidat ini adalah bisa digunakan untuk melakukan anestesi pada pasien-pasien dengan cadangan jantung atau pernapasan yang terbatas. Etamidat ini bisa menyebabkan rasa sakit dan myokonus pada saat injeksi. Bisa juga menyebabkan terjadinya mual post operasi, dan pemberian yang lama itu mungkin bisa menyebabkan terjadinya penekanan adrenal. Kemudian dexmedetomidine merupakan agonis alfa-2 adrenergic yang bekerja secara sentral, memiliki aksi analgesik dan hipnotis dengan karakteristik pembersihannya atau clearance-nya itu cepat, waktu paru eliminasinya itu singkat, terutama digunakan pada sedasi jangka pendek dalam setting-setting intensive care unit. Ini merupakan beberapa karakteristik dari agen-agen anestesi umum yang intravena. Bisa dilihat dari durasinya, kemudian bagaimana efeknya dia dalam analgesia, dan bagaimana efeknya dia dalam relaksasi muskulatur. Ini referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi mengenai general anesthesia atau anestesia umum. Terima kasih atas perhatiannya.